Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan untuk melakukan pengujian produk rangka sepeda komposit dengan ANSYS ACP pada mata kuliah pengujian dan pemeriksaan bahan. Di mana sebelumnya kita telah melakukan pengujian untuk material yang sifatnya isotropik. Kemudian kali ini kita akan modelkan dengan material autotropik komposit. Nanti pemodelannya akan kita gunakan ANSYS ACP. Nah, kira-kira nanti akan ada 5 komponen, di mana ada head tube dan seat tube. Di situ dilakukan stack up 3 ply dengan orientasi 45 derajat, 90 dan minus 45 derajat. Kemudian komponen yang lainnya akan dibuat menjadi 5 ply dengan orientasi sudut 0, 45, 90, min 45 dan 0 derajat. Dengan material komposit epoxy karbon unidireksional. Skema simulasi nanti akan seperti ini, di mana kita memiliki geometri, kemudian nanti akan dilakukan editing untuk memberikan rename pada setiap body, sehingga nanti akan memudahkan pada proses penentuan langkah berikutnya. Kemudian digunakan analisis sistem ACP Pre untuk memodelkan stack up komposit. Kemudian nanti akan menentukan model, yaitu mendefinisikan engineering data dengan komposit epoxy karbon unidireksional, kemudian menentukan geometri model, yaitu menerapkan antara geometri dengan material dan memberikan thickness, kemudian melakukan create name selection agar terdeteksi sebagai elemen yang berbeda pada ANSYS ACP. Berikutnya nanti melakukan meshing dan menentukan kontak connection seperti pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada setup ACP Composite Prepos, yaitu pemodelan material komposit. Nanti akan ada 4 langkah penting, yaitu pertama menentukan fabric dan melakukan stack up apabila diinginkan. Kemudian mendefinisikan roset atau titik referensi, koordinat referensi untuk arah sudutnya. Kemudian mendefinisikan oriented selection set untuk mendefinisikan arah stack up. Dan yang terakhir nanti memodelkan susunan antar ply laminasi material komposit tersebut dalam modeling group. Ketika langkah ini sudah dilakukan, maka pemodelan rangka baik frame ini dengan komposit sudah selesai. Maka dilanjutkan dengan pengujian secara statis, nanti menggunakan analisis sistem, yaitu static structural seperti pada pertemuan sebelumnya, di mana di sini kita akan mendefinisikan yang namanya load dan juga boundary condition. Nanti setelah dilakukan solving atau running simulation, dilakukan kalkulasi, maka kita bisa menganalisa hasil-hasilnya seperti nilai stres, nilai strain, kemudian reverse inverse factor, dan safety factor dengan kriteria kegagalan komposit. Bisa menggunakan seperti maksimum stress, kemudian Tsai-Hill, atau kriteria Hoffman, atau kriteria Tsai-Wu. Nanti akan ada banyak yang bisa kita analisa dari layup pemodelan material komposit pada rangka yang setelah kita buat. Oke, langkah pertama dalam melakukan simulasi pengujian ini kita akan menggunakan ANSYS Workbench 2023, kemudian membuat komponen sistem yaitu geometri. Lakukan import geometri file bike balance surface, kemudian edit dengan ANSYS base clamp.
Oke, sudah terbuka. Di sini kita memiliki 5 bird surface yang akan kita lakukan rename agar memudahkan dalam pendefinisian kontak pada langkah berikutnya. Yang pertama di sini kita berikan lakukan rename sebagai downtoop atau DT. Kemudian di sini namanya arm, right arm. Bagian ini left arm. Kemudian ini namanya adalah setup, ST. Dan yang terakhir, yang paling depan adalah HT, headtube. Oke, kira-kira untuk editing, untuk rename seperti ini, kemudian kita tutup. Kita lanjutkan untuk membuat komponen sistem ACP Pre. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan sharing geometri dengan klik pada geometri, kemudian drag and drop pada geometri milik komponen sistem ACP. Bagian engineering data kita klik 2 kali, kita pilih material. Di sini structural steel tidak akan digunakan sehingga di delete saja. Kemudian kita memilih material composite pada engineering data source. Composite material. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita gunakan epoxy carbon unidirectional 230 GPa prepack. Kita plus sehingga ada tanda buku. Nah, untuk engineering data dari epoxy carbon ini sendiri merupakan material yang sifatnya ortotropik, di mana memiliki nilai Young modulus, Poisson ratio, shear modulus, dan tensile strength yang berbeda-beda pada arah pengujian yang berbeda. Nah, ini untuk detailnya mungkin akan saya jelaskan pada materi terpisah. Oke, berikutnya kita klik 2 kali pada bagian model. Oke, di model ini kita akan mengarah atau menuju pada ANSYS mechanical. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah 100% dan sudah muncul geometrinya seperti ini. Maka kalau teman-teman lihat ketika melakukan klik pada bagian geometri, di sini terdapat 5 surface yang ada keterangan tanda tanyanya. Dan dimana kalau kita klik salah satu surface-nya, maka di bagian detail akan ada warna kuning, yaitu hal yang perlu kita definisikan, yaitu ada thickness dan juga assignment material. Nah, karena ini semuanya adalah sama, kita bisa klik semuanya. Klik pada geometri, kemudian save, klik yang geometri headtube, sehingga terpilih semua. Kemudian masukkan thickness-nya dalam satuan milimeter, yaitu misalkan 1. Assignment-nya yaitu epoxy carbon unidirectional prepack. Oke. Di sini thickness 1 mm itu bukanlah thickness yang akan terbentuk pada rangka ini. Namun hanya untuk membantu melakukan meshing. Namun thickness yang sebenarnya nanti akan didefinisikan berdasarkan layout pada ANSYS ACP. Kemudian menuju ke meshing, klik kanan, generate mesh. Oke, kita gunakan mesh standar seperti ini saja. Langkah berikutnya adalah bagian kontak dan connection. Ini kedua-duanya salah, tidak tepat. Kita lakukan delete. Kemudian untuk memudahkan seperti pertemuan sebelumnya, kita lakukan explode. Kemudian pada bagian kontak klik kanan, insert manual contact region. Di sini kita mendefinisikan kontak semuanya dalam kondisi bonded. Oke. Pilih di sini pilih section modenya adalah
edge, kemudian klik bagian download ujung, klik 2 kali, tekan Ctrl, klik bagian bawah, klik ini, kemudian di apply sebagai kontak. Untuk yang bagian target adalah surface head tube, apply. Oke, langkah berikutnya kita ulangi lagi, bagian kontak, insert, manual contact region, klik edge guess, kemudian klik bagian ini dan bawah juga, apply sebagai kontak. Kemudian targetnya adalah surface situ, create, insert, manual contact region lagi. Kemudian ini adalah bagian untuk yang arm, pilih edges, kemudian klik 2 kali, apply sebagai kontak. Targetnya adalah surface yang kira-kira akan bersinggungan langsung dengan edge tersebut, yaitu ada 3 edge ini. Kita apply. Kemudian satu lagi, kontak, insert. Kontak yang digunakan jenisnya adalah bonded karena di sini sambungannya adalah menyatu. Apply, kemudian pilih surface. Sama, ini adalah 3 surface yang kira-kira bersinggungan dengan arm bagian kiri. 1, 2, 1, 2, dan 3. Apply sebagai target. Ini kira-kira seperti ini sudah terdefinisi keseluruhannya. Langkah berikutnya kita tutup ANSYS Mechanical, kita lanjutkan ke bagian setup ACP. Namun sebelum kita lakukan setup, di bagian model kita update terlebih dahulu. Oke, ini sudah checklist hijau, kemudian bagian setup kita klik edit. Oke, beginilah tampilan pertama pada ANSYS ACP. Kemudian langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kali ketika sudah terbuka adalah men-setting unit. Gunakan unit dalam milimeter. Kemudian kita melakukan definisi fabric atau serat kompositnya. Kita klik plus pada bagian material data, kemudian di situ akan ada sub model namanya fabric, klik kanan, klik create fabric. Di dalam membuat fabric ini kita akan mendefinisikan material fabric tersebut, yaitu epoxy carbon unidirectional prepek. Kemudian thickness-nya satu fabric misalkan adalah 1 mili. Kemudian jika teman-teman ingin menghitung price-nya juga bisa dimasukkan harga per area luasan tertentu. Oke, kita oke. Kemudian klik kanan dan update. Oke, untuk setup kita lempati. Berikutnya akan menentukan row set. Row set ini merupakan koordinat yang digunakan sebagai acuan dalam layout dalam mendefinisikan orientasi serat. Kita di sini akan memiliki, ini ada yang kelewat, ada elemennya di sini masih hanya ada 1 dan seharusnya kita ubah ini, kita pisah-pisahkan per bagian. Jadi harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen. Kita tutup dulu ANSYS ACP, kemudian kembali ke bagian model. Nah, di sini ada satu langkah tadi yang terlewat, yaitu membuat name selection, sehingga
eh, elemennya nanti akan terpisah-pisah dalam ANSYS ACP. Langkah membuat name selection, kita bisa klik bagian geometri. Di sini ada DT, kita klik kanan, kemudian create name selection. Namanya adalah DT. Oke. Kemudian pada R-arm klik kanan juga, create name selection R-arm. Oke. Lakukan untuk semua bagiannya. Double ini R-arm kita delete. Klik kanan, L-arm, create name selection, ST, situ. Kemudian yang terakhir, name selection headtop. Oke. Ya. Jadi di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 name selection. Apabila tidak dibuat name selection, maka nanti akan terbaca hanya satu elemen pada ANSYS ACP. Pada model kita klik update terlebih dahulu. Oke, klik setup 2 kali. Yes. Nah, sekarang coba kita cek. Di sini akan ada elemen setnya, ada 6. Yang pertama adalah all elemen, dan yang bawah-bawahnya ada 5, itu per bagian. DT, R-arm, left arm, sit-tube, dan head-tube. Oke, kita lanjutkan ke bagian roset untuk menentukan koordinat acuan, koordinat referensi penentuan sudutnya. Kita create roset, kemudian roset 1. Misalkan di sini roset 1 katakan HT miliknya headtube. Kemudian bagian origin kita klik bagian origin. Nah, di sini sudutnya harus kita sesuaikan. Cara mengubah sudutnya ini, kita bisa memberikan nilai pada direction di sini. Karena di sini sudutnya tidak beraturan, maka perlu kita gunakan referensi yang sudah saya buat sesuai dengan gambar. Di sini headtube yang diubah adalah yang koordinat kedua, yaitu min 4. Di sini kita masukkan min 0,4. Oke. Maka nanti arah orientasinya akan seperti ini. Warna merah adalah sumbu X, kemudian warna hijau ini adalah sumbu Y, dan biru adalah sumbu Z. Kalau sudah, kita oke. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian kita melakukan definisi pembuat roset lagi untuk yang kedua. Di sini roset DT misalkan. Roset DT, roset 2 DT. Klik origin DT. DT adalah ini. Kemudian kita masukkan nilai min 0,8 pada direction 1. Nah, sehingga posisinya akan warna X atau sumbu X akan sejajar dengan sumbu sudut dari downtube. Oke. Kemudian membuat roset ketiga. Create roset ketiga yaitu pada sit-tube ST. Berikan origin pada bagian sit-tube. Kemudian sudutnya kita sesuaikan. Sit-tube min 0,38 pada direction 1. 38. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah sesuai, kita oke. Kemudian roset yang keempat.
ada di bagian left arm, roset 4, L arm. L arm, kita klik origin, klik bagian left arm. Di sini sudah sesuai, tidak ada yang perlu diubah. Oke, kemudian bagian right arm, create roset 5, R arm. Bagian origin kita klik right arm. Oke. Sehingga kita memiliki 5 buah roset di mana orientasinya harus kita sesuaikan dengan komponen yang kita miliki. Kemudian silahkan untuk diupdate. Berikutnya adalah menentukan oriented selection set. Caranya klik kanan, create oriented selection set. Sama dengan roset, di sini kita juga akan membuat 5 OSS. Di sini OSS digunakan untuk mendefinisikan arah layup. Apakah akan mengarah ke dalam atau keluar penyusunan dari fabriknya. Kita definisikan yang pertama untuk bagian head tube. Elemen set kita pilih, klik di sini elemen set head tube, kemudian poinnya diklik sebagai titik referensinya. Nah, di sini arahnya kalau seperti ini nanti layupnya akan ke arah dalam. Untuk mengubah bisa di flip sehingga nanti layupnya akan tersusun keluar. Kalau keluar berarti nanti geometri yang terbentuk atau benda jadi dari rangka ini akan lebih besar daripada desain yang kita miliki. Namun jika arahnya ke dalam, maka gambar ini, surface ini adalah ukuran terluar dari geometri tersebut. Kita pilih bagian dalam, kita flip, kemudian pilih roset acuannya, yaitu roset miliknya head tube. Kita oke. Kemudian lakukan langkah serupa sampai keseluruhan OSS terbentuk. Yang kedua, kita berikan pada down tube. Kemudian poinnya taruh di sini. Kemudian kita flip sehingga arahnya ke dalam. Rosetnya adalah roset miliknya down tube. Oke. Buat lagi OSS. Sekarang yang ketiga, ini miliknya seat tube. Elemen seat tube. Kemudian klik poinnya adalah di sini. Di bagian seat tube. Arahnya sudah ke dalam. Kemudian rosetnya pilih seat tube. Oke. Buat lagi create oriented selection set. Yang keempat adalah left arm. Kemudian kita berikan roset pada L arm. Kemudian di bagian point kita klik bagian left arm. Arahnya ke dalam, sudah benar, oke. Kemudian yang satunya create OSS, ini untuk right arm. Kemudian klik poinnya di bagian right arm. Pastikan arahnya ke dalam. Kemudian roset adalah R arm. Oke. Nah, di sini sudah terdefinisi ada 5 OSS yang perlu kita update. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan modeling group. Untuk supaya lebih rapi, kita buat 5 modeling group juga. Create modeling group, jumlahnya adalah 5. Yang pertama, modeling group pertama, kita oke, ini miliknya head tube. Create ply. Dimana pada bagian head tube, kita definisikan ada 3 buah ply. Carbon fibernya ada 3 ply. Dengan orientasi 45, 90, dan min 45 derajat. Caranya yang pertama, kita membuat ply 1, kemudian klik OSS 1, kemudian ply materialnya adalah fabric 1, ply angle-nya adalah 0, kemudian oke. Ply angle yang pertama, kita lihat lagi,
adalah 45 derajat. 45 derajat. Oke. Kemudian karena di sini dalam struktur head tube ini ada 3 ply, maka kita bisa lakukan copy pada modeling ply ini. Kemudian pasta after sebanyak 3 buah, pasta after lagi. Kemudian kita ubah sudut angle yang kedua yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga kita ubah menjadi min 45 derajat. Oke. Kemudian kita update pada modeling group 1. Nah, ini kalau kita lihat arah sudutnya sudah akan ketahuan seperti ini, yang 45 derajat, kemudian yang 90 derajat akan naik ke atas. Kemudian yang bawah min 45 derajat akan miring 45 derajat ke arah berlawanan dengan ply 1. Langkah berikutnya kita membuat modeling group yang kedua. Oke, ini untuk bagian down tube kita create ply. OSS adalah down tube yang kedua berarti. Kemudian ply materialnya adalah fabric 1. Angle untuk yang kedua di sini ada 5 ply dengan orientasi 045, 90, min 45 dan 0. Sama seperti sebelumnya, kita oke terlebih dahulu. Kemudian ini kita copy. Di sini sudah terlihat untuk 0 derajat dia akan sesumbu dengan down tube-nya. Kita copy kemudian paste after. Klik modeling ply 5, paste after sampai jumlahnya adalah 5. 1 2 3 4 5. Oke, yang kedua kita edit. Sudutnya kita sesuaikan yaitu 45 derajat. 45 derajat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 90 derajat. Oke. Kemudian yang ketujuh di sini min 45 derajat. Oke. Dan yang terakhir sudah sesuai yaitu 0 derajat. Oke. Nah, di sini kita bisa cek arah sudut orientasi dari fabriknya. Ini yang min 45, ini yang 90 derajat, ini 45 derajat, ini adalah 0 derajat. Jadi nanti di bagian down tube ini akan ada 5 ply, sedangkan di bagian head tube ada 3 ply. Modeling group kita update. Kemudian masih membuat 3 lagi pemodelan yang seperti ini. Kita klik create modeling group yang ketiga. Oke. Create ply. Di sini untuk sheet tube. OSS adalah miliknya sheet tube, itu yang ketiga. Kemudian ply materialnya sama, yaitu fabric 1. Ply angle-nya adalah 45 derajat. Oke. Kemudian kita copy pasta after sebanyak pasta after, kemudian klik yang ke-10 pasta after. Dan yang terakhir kita edit menjadi min 45. Kemudian yang ketiga atau ply 10 ini adalah 90 derajat. Oke. Arahnya akan seperti ini. Modeling group ketiga kita update. Langkah selanjutnya adalah membuat modeling group yang keempat. Oke. Kemudian modeling group 4 kita buat ply lagi, create ply dengan OSS yang keempat, yaitu pada left arm. Materialnya fabric, ply angle-nya adalah 0 derajat. Kemudian kita copy pasta after sebanyak 5 kali. Pasta after, oke. Kemudian edit yang ply angle 13, di sini fabricnya adalah 45 derajat. Kemudian yang 14 adalah 90 derajat. Dan yang 15 adalah min 45 derajat. Dan yang terakhir 0 derajat sudah sesuai. Kemudian kita update. Oke. Kemudian kita buat satu lagi modeling group yang terakhir. Kemudian create ply.
kita letakkan pada bagian OSS yang ke-5, yaitu miliknya rack arm dengan play material fabric 1, play angle-nya 0 derajat. Oke. Kemudian kita ulangi lagi, copy, kemudian paste after lagi, paste after lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita edit yang 18 ini adalah 45 derajat. Kemudian yang 19 ini adalah 90 derajat. Oke. Kemudian yang 20 ini min 45 derajat. Oke, yang terakhir sudah pasti adalah 0. Oke. Kita update modeling group, update. Oke. Nah, ini langkah seperti ini berarti pemodelan komposit pada rangka sudah selesai. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah layup yang kita lakukan sudah sesuai dengan rencana kita. Cara pengeceknya, kalian bisa melakukan layup plot. Di sini ada pilihan thickness dan angle dan driving mesh. Untuk thickness, kalau kita update, kemudian di show, dia akan menampilkan ketebalan dari setiap elemen atau komponennya. Seperti rencana kita, bahwa bagian ini, yang 3 ply ini berarti akan 3 mili, dan yang 5 ply nanti akan ada sejumlah 5 mili. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang warna biru ini ada 3 mili thickness-nya dalam milimeter. Kemudian yang warna merah ini akan terbentuk sejumlah 5 mili. Ini sudah sesuai untuk ply-nya. Kemudian untuk angle kita bisa tampilkan, namun harus mendefinisikan section cut, karena kita harus menampilkan pemotongannya, harus menampilkan dengan struktur yang dipotong terlebih dahulu. Section cut bisa kalian klik, kemudian create section cut. Nah, di sini akan terbentuk otomatis seperti ini, memotong bagian head tube, kemudian down tube, dan bagian seat tube. Oke. Kita oke terlebih dahulu. Kemudian di bagian section cut kita bisa show di update. Nah, di sini kalian akan mengetahui jumlah laminasinya yang terbentuk. Nah, supaya tidak mengganggu, di sini bagian show surface kita bisa hide terlebih dahulu. Kemudian bagian angle kita klik, kemudian update, dan di show. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Dimana kalau kita lihat bagian head tube ini akan ada 3 lapis dengan warna biru. Ini ada di antara min 30 sampai min 50, berarti di sini ada min 45 derajat. Kemudian bagian merah ini adalah 90 derajat, dan yang kuning itu ada di 45 derajat. Ada 3 ply. Kemudian bagian down tube di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ply dengan orientasi demikian. Yang warna hijau adalah 0 derajat, warna kuning adalah 45 derajat, yang merah adalah 90 derajat, dan yang biru adalah min 45 derajat. Kemudian dicek lagi di bagian seat tube. Di sini terbentuk 3 lapisan, warna kuning, merah, dan juga biru. Kuning itu adalah 45 derajat, warna merah 90 derajat, dan warna biru adalah min 45 derajat. Kemudian untuk bagian arm, nah ini kan belum terbentuk, sehingga kita harus membuat section cut yang kedua, create section cut. Namun alangkah baiknya kita tampilkan dulu bagian surface, create section cut. Karena ini belum sesuai, maka plan pemotongnya harus kita sesuaikan dengan cara klik interactive plan-nya di uncheck list. Kemudian untuk arah normal ini kita ubah. Yang pertama, 1, seperti ini. Namun ini jaraknya belum memotong bagian arm, maka perlu kita geser. Cara menggesernya, kalian masukkan nilai origin di bagian yang ini.
kita jadikan misalkan adalah 5. Nah, maka nanti akan terpotong di bagian ini, kemudian kita oke. Kemudian diupdate dan dilakukan show. Nah, maka di sini juga terbentuk, di mana kalau kita bandingkan dari surface yang kita miliki ini sudah sesuai arahnya adalah ke dalam, sesuai dengan arah OSS yang kita definisikan sebelumnya. Supaya tidak mengganggu, surface-nya bisa kita hide, kemudian kita tampilkan bagian angle, kita update dan kita show lagi. Nah, di sini akan ada 5 ply, 1, 2, 3, 4, 5 dengan orientasi yang pertama itu adalah 0 derajat. Kemudian yang kedua warna kuning 45 derajat dan merah 90 derajat. Biru muda ini adalah min 45 derajat dan ditutup lagi dengan orientasi 0 derajat. Nah, kira-kira seperti ini sudah sesuai pemodelan pada ANSYS ACP. Oke, kalau seperti ini berarti pemodelan rangka ini dalam material komposit epoxy unidireksional sudah selesai. Langkah berikutnya adalah melakukan simulasi pengujian secara statik dengan ANSYS Static Structural. Kemudian bagian setup kita update terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih static structural. Kita lakukan share setup di bagian geometri. Transfer cell composite data. Berikutnya di model kita klik 2 kali untuk membuat ANSYS mechanical, untuk membuka ANSYS mechanical dan melakukan simulasi pengujian. Pengujian yang akan kita lakukan nantinya akan seperti ini. Di bagian head tube dan juga bagian ujung arm adalah tumpuan fixed support, kemudian bebannya ada di bagian seat tube sebesar 5000 Newton. Langkahnya langsung saja di bagian static structural, insert fixed support, bagian surface, kemudian klik head tube, apply, kemudian buat satu lagi fixed support untuk bagian arm. Ini pilihannya adalah edge, kemudian klik 2 kali, apply, kemudian satunya tambahkan. Langkah berikutnya adalah memasukkan force. Force-nya kita taruh di bagian edge di sini, kemudian kita apply. Di sini kita gunakan surface effect, magnitude-nya adalah 5000 Newton. Arahnya di sini masih ke atas, kita ubah menjadi ke bawah dengan klik to change, klik tanda panah sampai terbawah, kemudian apply. Oke, sebelum melakukan running, alangkah baiknya untuk dilakukan save terlebih dahulu. Kalau sudah, ini bisa kita klik solve untuk menghitung. Nah, oke. Kita insert dulu stress equivalent von Mises. Nah, di sini akan ada tanda tanya di mana kita akan mendefinisikan nilai stres yang kita tampilkan itu by scope-nya apa. Bisa menggunakan ply dan juga bisa menggunakan layer. Ini hanya muncul apabila pemodelan geometrinya menggunakan ANSYS ACP. Jadi kita bisa mengetahui nilai stres pada setiap layer atau secara keseluruhan atau per ply, per laminasinya. Kita gunakan layer terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan insert untuk yang stres, misalkan bagian equivalent von Mises, kemudian subscope-nya by ply. Nah, di sini kita klik dulu ply, kemudian kita misalkan mau mencari di bagian ply yang mana. Itu kita bisa klik bagian imported plies. Di sini akan ada ACP pre, di mana di sini ada 5 modeling group. Yang pertama, kedua dan ketiga. Misalkan kita cari yang bagian down tube, berarti yang kedua tadi. Kemudian ply, modeling ply-nya kita gunakan misalkan adalah ply nomor 1 katakan. Yang 0 derajat kita klik. Kemudian kita apply.
Nah, kemudian kita evaluate our result, maka akan ditampilkan equivalent stressnya tentunya akan berbeda secara keseluruhan maupun secara per ply. Nah, inilah yang per ply. Ini ada ply 1. Kemudian langkah ini untuk definisi imported plies ini hanya muncul apabila dilakukan share geometri dengan benar yang sebelumnya sudah dilakukan layup pada ANSYS ACP. Kemudian langkah berikutnya adalah yang paling penting, mencari namanya safety factor dan juga inverse reverse factor. Untuk di sini kita bisa melakukan insert composite, kemudian klik composite failure tool untuk mengetahui kegagalan pada material komposit dengan kriteria komposit. Di sini ada banyak, bisa menggunakan kriteria dari maksimum strain, stress maupun Seiwu, Seihill, dan Huffman. Misalkan kita gunakan yang umum saja, kita gunakan maksimum stress, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini akan ada keterangan fiber failure S1, matrix failure S2, kemudian in-plane stress shear failure S12. Nah, inilah bedanya apabila pemodelan kita menggunakan ANSYS ACP. Kemudian kita retrieve this result. Maka di sini akan ada keterangan dalam konsentrasi tegangan yang terbentuk, di mana akan ada, selain ada warna-warna dari stres yang nilai-nilai inverse reverse factor, juga di sini akan terdapat keterangan. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu yang namanya inverse reverse factor itu adalah nilai kebalikan dari safety factor. Apabila dalam safety factor nilai yang lebih dari 1, maka dia akan aman. Namun di dalam komposit ini, apabila inverse reverse factor lebih dari 1, maka dia malah mengalami kegagalan. Ini bisa kita lihat warna biru itu nilainya adalah 0. Dan sedangkan yang orange ini adalah bisa kita probe, misalkan di sini adalah 0,9. Ini yang konsentrasi tegangannya tinggi. Di mana di sini akan ada diikuti dengan keterangan misalkan S2T. Berarti penjelasannya S2T tadi kalau kita lihat lagi di bagian composite failure tuh, S2 itu adalah kegagalan yang terjadi pada matriks kompositnya. Kemudian ada keterangan T, itu berarti gagalnya karena tension. Nanti kita juga mungkin akan menemukan bagian yang lain. Misalkan akan ada S1T atau S1C gitu. Nah, kalau C berarti nanti kegagalan yang terjadi akibat dari beban kompresi atau tekan. Nah, untuk S1 dan S2 tadi bisa kita lihat di sini. Apabila di situ keterangannya S1, maka yang terjadi kegagalan adalah bagian fiber dari kompositnya. Sedangkan jika S2, maka yang terjadi kegagalan adalah matriks kompositnya. Atau nanti juga bisa dalam kombinasi keduanya, yaitu shear failure, yaitu S12. Kemudian di sini selain inverse reverse factor, kita bisa masukkan nilai safety factor juga. Kemudian kita retrieve. Nah, akan seperti ini nilai-nilainya. Jadi, hal ini hanya akan muncul sekali lagi apabila pemodelannya dilakukan dengan ANSYS ACP. Oke, kira-kira seperti itu untuk simulasi pengujian frame bike sepeda ini dengan komposit menggunakan ANSYS ACP. Tidak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.